Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Khizanatul Hikmah dalam podcast kita kali ini yang insya Allah akan membahas terkait dengan informasi atau berita yang sedang trending topik terkait dengan bahasa Arab ya. Bahasa Arab sebagai atau sumber dan ciri seorang teroris ya. Seperti apa ya pada hakikatnya yang sedang dibicarakan atau sedang informasi yang sedang trending topik pada beberapa hari yang lalu ya, mungkin sobat ICID insya Allah sudah banyak mendengar dan membaca berita tersebut. Nah, kali ini saya pun tidak sendirian, Sobat ICID. Kali ini saya ditemani oleh narasumber kita yang alhamdulillah sudah hadir di tengah kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kif halukum Ustaz? Khair, alhamdulillah. Alhamdulillah. Beliau ini adalah Dr. Imam Fauzi, LC-MPD. Alhamdulillah dalam bulan Juli kemarin beliau menyelesaikan Al-Husulah Darajah Doktorah ya, gelar doktoralnya di Universitas Omdurman ya, terus ya, Ustaz, Omdurman Sudan. Omdurman Islamic University Sudan. Beliau ini adalah sebagai dosen di salah satu Universitas Muhammadiyah di Universitas Sidoarjo, yakni Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, tepatnya Prodi Pendidikan Bahasa Arab, dan beliau juga sebagai Wakil Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Selain itu beliau juga sebagai pengembang ya pesantren Muhammadiyah di Indonesia ya. Beliau juga menyusun dan menulis beberapa buku ya, buku yang digunakan oleh pondok pesantren Muhammadiyah yang ada di Indonesia, diantaranya Sirah Nabawiyah dan buku bahasa Arab. Baik, kawan-kawan sobat Aisyah ID yang kami banggakan, pada siang hari ini kita akan mengulik ya terkait dengan bahasa Arab sebagai atau sumber teroris yang beberapa hari atau kemarin sempat diperbincangkan ya sebagai oleh pengamat intelijen, yang beliau ini menyatakan bahwa bahasa Arab ini sebagai kalau kita melihat sebagai bahasa yang menjadikan salah satu, kalau kita melihat ini lebih disudutkan, kalau teroris ini dengan bahasa Arab berarti kaitannya atau yang disudutkan di sini adalah sebagai orang-orang Islam ya, kalau kita melihat hal tersebut. Nah, mungkin sebelum kita membahas terkait dengan bahasa Arab, ciri atau sumber teroris seperti itu, terorisme. Nah, kita coba akan mengulik ya sobat ICID terkait dengan bagaimana dan proses tumbuh kembangnya bahasa Arab ya, yang insya Allah akan dikupas ya oleh Dr. Imam Fauzi. Oke, Dr. Imam Fauzi, bagaimana bisa dijelaskan atau perjelas lagi terkait dengan tumbuh kembangnya bahasa Arab mulai dari awal hingga kini yang kita rasakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait bahasa Arab ya, dari sisi tumbuh kembangnya bahasa Arab itu dimulai dengan jadi mula-mula bangsa Arab ya, bangsa Arab yang sekarang kita kenal dengan Saudi Arabia itu adalah bangsa yang tinggal di gurun pasir dan saling berjauhan antara satu kabilah dengan kabilah yang lainnya. Orang-orang yang ada di Makkah tidak mudah berhubungan dengan orang-orang yang ada di Madinah. Demikian juga yang di dataran tinggi Tihamah maupun di Yaman maupun di daerah Arab yang lainnya. Karena itu orang-orang Arab pada masa itu mereka memiliki semacam dialek
Ya, dialek ada yang menurut istilah ilmu bahasa klasik itu disebut sebagai lughah. Jadi lughatu Quraisy, lughatu Kinana, ya, itu lughatu Huzail, lughatu Tihama, ya. Nah, lughah itu adalah kalau dalam bahasa kita itu dialek, ya, bukan bahasa itu. Nah, mereka yang saling berjauhan itu memiliki dialek-dialek yang berbeda-beda, ya, yang itu ternyata setelah para ulama ahli nahwu menyusun kaidah-kaidah berbahasa, nah mereka menemukan perbedaan-perbedaan antara dialeknya orang Quraisy dengan dialeknya Bani Tamim, dengan dialeknya ada Bani Huzail dan yang lain-lainnya. Tetapi mereka memiliki suatu bahasa yang itu kita katakan sebagai lughah mustarakah, bahasa bersama yang dikenal dengan istilah bahasa Arab Fusha itu. Nah, ketika kemudian Rasulullah lahir, jadi bahasa Arab yang seperti ini itu sudah ada sejak sebelum Rasulullah ada. Kapan itu mula-mula bahasa Arab itu muncul dan mulai tahun berapa? Nah, itu sulit sekali untuk menemukan deteksinya. Ya. Jadi sebelum Rasulullah ada itu bahasa Arab sudah ada. Nah, kemudian Rasulullah dilahirkan dan kemudian Al-Quran turun dengan bahasa ini, bahasa Arab itu yang lebih menguatkan lughah mustarakah tadi, yang itu biasanya adalah lughatu Quraisy. Nah, kemudian ketika Islam tersebar ke berbagai wilayah, ini unik, ya. Jadi wilayah-wilayah yang didatangi oleh Islam, yang dibawa oleh para sahabat itu, ya, ketika Amr bin As misalnya menaklukkan Mesir, dan kemudian para sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas dan Abu Ubaidah Amir bin Jarrah memasuki Irak. Kemudian para sahabat-sahabat yang lain memasuki Syam, di mana mereka itu pada masa sebelumnya mereka memiliki bahasa tersendiri. Di Mesir ada lughah Qibtiyah atau bahasa Egypt, kemudian di Iran itu ada lughah Furs, yaitu bahasa Persia. Yordan itu memiliki bahasa Urdu. Nah, ketika Islam masuk ke wilayah-wilayah ini, wilayah itu menjadi wilayah Arab. Dalam artian orang-orang yang ada di sana ya tidak lagi berbicara dengan bahasa daerah mereka, tetapi berbicara dengan bahasa Arab hingga sekarang. Ya, sehingga ada sebuah perkataan yang mengatakan bahwa al-Arab man takallama bil Arabiyyah. Ya, orang Arab itu adalah orang yang berbicara dengan bahasa Arab. Orang Mesir ya itu akan mengatakan kami orang Arab. Jadi kalau kita bertanya kepada orang Mesir asli, ya kamu keturunan mana? Nah, mereka akan mengatakan ya 90% ya orang Mesir akan mengatakan kami adalah bangsa Arab. Ya bukan orang Mesir ya, kami orang Mesir itu enggak. Kami adalah bangsa Arab. Bahkan sampai ketika Islam sampai di Maroko, nah itu bahasanya berubah menjadi bahasa Arab. Ketika Abdurrahman Ad-Dakhil ya masuk ke Spanyol, ya ke Asbania dan mendirikan kerajaan Umawi di sana, Spanyol juga berubah menjadi bahasa Arab. Ya, bahkan kalau kita kenal namanya Ibnu Rushd ya, yang menyusun kitab Bidayatul Mujtahid itu wa Nihayatul Muqtasid, itu orang Spanyol. Orang yang bukan Arab itu, tetapi dia menulis bahasa kitab fikihnya itu dengan bahasa Arab yang luar biasa. Imam Bukhari yang datang dari Bukhara ya, dan Bukhara itu wilayahnya Rusia dahulu ya, Uni Soviet, dan itu berbahasa Arab dengan sangat baik, fasih ya. Imam Muslim dari Naisabur dan Imam Turmudi dari Turmud dan lain-lainnya itu bukan orang Arab asli. Tetapi mereka mampu ya berubah bahasanya menjadi bahasa Arab. Jadi wilayah-wilayah itu ya berubah menjadi bahasa Arab. Nah, bahasa Arab sebagai bahasa pengantar itu enggak ada bedanya dengan bahasa Indonesia, bahasa Jawa, ya bahasa Madura, bahasa mana saja ya sebagai bahasa pengantar. Jadi bahasa terus kemudian dikaitkan dengan sikap seseorang itu saya kira suatu yang cukup berlebihan. Nah, bahasa Arab kapan masuk di Indonesia ya sama dengan masuknya agama Islam itu sendiri. Karena tentu saja karena ya bersamaan dengan masuknya Islam. Nah, Islam masuk itulah bahasa Arab masuk. Ya, karena orang Muslim ya tidak mungkin tidak berbahasa Arab dalam kehidupan sehari-harinya. Karena sholat itu sendiri mulai dari takbir sampai
salam, Salam. itu semuanya adalah bahasa Arab. Jadi begitu Islam masuk, begitu pula bahasa Arab masuk. Ya cuma kalau di Indonesia ya tidak seperti di wilayah-wilayah yang lain yang saya sebutkan tadi itu, bahasa asli tetap ada. Bahasa daerah kita ya, kita sebagai orang Jawa ya bisa bahasa Jawa, bahasa Indonesia ya, dan bahasa Arab tidak mendominasi ya seperti yang di generasi awal ketika Islam masuk Mesir, masuk ke Syam, ya masuk ke Persia ya dan wilayah-wilayah di Eropa. Mereka semuanya berubah ya, bahasa lokal mereka menjadi bahasa Arab. Nah, begitu. Saat itu perkembangan bahasa Arab di wilayah-wilayah yang dimasuki oleh agama Islam. Berkaitan dengan bahasa Arab dengan bahasa Inggris misalkan ya, Ustaz ya. Bahasa Arab dan bahasa Inggris ini dari keduanya ini kan merupakan bahasa internasional. Apakah kalau kita melihat memang dari keduanya ini sepertinya lebih boomingan bahasa Inggris seperti itu ya Ustaz ya? Atau memiliki hal yang setara di antara keduanya Ustaz? Kalau dilihat dari sisi boomingnya ya, kalau budaya yang saat ini sedang tren itu kan memang budaya dari Barat, bukan dari budaya Arab. Nah karena itu kelihatan bahasa Inggris menjadi lebih semarak. Apalagi kalau kita lihat televisi ya pasti itu berbahasa Inggris ya bukan berbahasa Arab ya. Jadi bahasa Arab sangat jarang kita temukan ya dalam siaran-siaran baik nasional maupun internasional apalagi lokal ya. Jadi memang arahnya ke sana. Kalau dilihat dari mana sih yang lebih sulit ya bahasa Arab atau bahasa Inggris ketika kita belajar ya. Ada beberapa orang yang mengatakan bahwa bahasa Inggris kelihatan lebih mudah daripada bahasa Arab. Kalau saya mengatakan ya bahwa sebenarnya pengalaman kita ya mengajar di kelas yang cukup dalam waktu yang lama ya lebih dari 20 tahun ya sebenarnya bukan masalah si A atau si B mana lebih sulit atau lebih mudah, tetapi intinya belajar bahasa asing itu butuh perhatian khusus. Ya tidak ada orang mengatakan belajar bahasa A itu lebih mudah dari belajar bahasa B ya. Tidak, tetapi belajar bahasa asing apapun bahasa itu butuh perhatian yang lebih dari kita ketika kita ingin menguasai dengan sebaik-baiknya. Kita nggak akan mengatakan belajar bahasa Madura itu mudah daripada belajar bahasa Sunda misalnya. Tapi dua-duanya kalau kita memang ingin mendalami, mumpuni di dua bahasa itu ya kita harus benar-benar konsen, benar-benar belajar untuk bisa ya terampil dalam dua bahasa yang ada itu. Jadi bahasa kemudian ditarik lurus ya sebagai sebuah ciri khas sikap seseorang itu nggak ada. Jadi orang Arab sekalipun ya orang Arab ketika mereka mencuri ya dengan menggunakan bahasa Arab. Jadi orang Arab ketika ngerampok ya dengan bahasa Arab juga. Gitu loh. Jadi orang Arab ketika sedang melakukan kejahatan karena bahasanya karena itu bahasa pengantar mereka. Jadi bahasa pengantar itu tidak dapat dikaitkan dengan sikap seseorang ya. Ada kadang ya kita nggak tahu sebenarnya ada apa ya. Islam di negeri sendiri ya, yang Islamnya di tempat mayoritas ini sering disudutkan dengan berbagai macam hal. Ya ada dulu ya orang mengaitkan dengan sholat yang kakinya lebih renggang itu ya. Nah itu dianggap itu ciri orang yang ciri fundamentalis kalau dulu ya. Sekarang teroris. Ciri khas fundamentalis itu kalau sholat kakinya lebih terus radikal itu juga bisa dikatakan ini daripada yang lain. Terus kemudian celana yang lebih tinggi, cingkrang, kemudian jenggot yang lebih panjang ya. Semakin panjang jenggotnya semakin fundamental seseorang itu. Nah ini nggak ada kaitan dengan seperti itu ya. Kalau kita ingin
merubah sikap ya dari pendidikan. Nah, dunia pendidikan itulah yang bisa diserai gitu loh untuk urusan masalah-masalah yang seperti ini. Semakin ditunjuk-tunjuk ciri badan seseorang itu ya, dia akan semakin melakukan perlawanan. Ya, perlawanan kepada orang yang menunjuk itu ya. Seharusnya dialog yang baik, pendidikan yang baik, yang terus kontinu, itulah yang membuat seseorang menjadi lebih baik. Kalau kita memahami dengan baik ya, bahwa semakin bagus pemahaman seseorang itu ya terhadap bahasa Arab, atau intinya terhadap agama ini ya, semakin bagus pemahamannya, semakin dalam pemahamannya, semakin jauh dia dari tindakan-tindakan radikal. Orang-orang yang bersikap radikal itu biasanya justru yang dangkal-dangkal itu, yang belum memahami secara belum mendalam pemahamannya. Semakin mendalam orang itu dalam memahami inti dari ajaran agama ini, akan semakin jauh seseorang itu dari sikap-sikap yang tidak dibenarkan. Karena apa? Karena dia akan teks agama itu kadang ada yang kelihatannya saling kontradiksi antara satu dengan yang lainnya. Padahal kalau dalami dua-duanya yang kelihatan kontradiksi itu, ternyata masing-masing punya tempat sendiri-sendiri. Kapan kita jalankan teks yang sifatnya seperti ini, dan kapan kita jalankan teks yang lainnya. Nah, itu punya tempat masing-masing gitu lah. Jadi tidak orang yang memiliki pemahaman lengkap, pemahaman utuh terhadap sesuatu peristiwa, maka dia akan memiliki bahan-bahan pertimbangan yang banyak ya, untuk memutuskan sesuatu. Tidak hanya dengan berdasarkan kepada satu hal saja, tetapi dia akan memiliki banyak referensi ya, sehingga dia memiliki pemahaman yang lebih luas, sehingga hasilnya kesimpulannya menjadi kesimpulan yang dengan berbagai macam pertimbangan yang ada. Ya, sama dengan kita ya, seorang yang ilmuwan yang memiliki ilmu yang banyak gitu kan, memiliki teori-teori yang banyak. Nah, ketika dia mengambil kesimpulan, maka dia mengambil kesimpulan itu berdasarkan teori yang banyak itu tadi, sehingga tidak terfokus pada satu pertimbangan saja. Nah, gitu loh. Itu orang yang memiliki pemahaman yang lengkap. Demikian juga dengan masalah bahasa Arab ini gitu loh. Jadi seseorang yang memiliki pengembangan pemahaman atau kemampuan bahasa Arab yang lebih, insya Allah akan memiliki pemahaman yang baik dalam permasalahan agama juga ya, dalam masalah yang sifatnya itu tadi ya, memahami teks tadi, sehingga dia memiliki pertimbangan yang banyak ya dalam kesimpulannya. Misalnya begini loh, ada sebuah teks hadis yang mengatakan bahwa kalau kamu bertemu dengan non-muslim gitu kan, itu tempatkan dia di tempat yang paling sempit. Nah, itu ada teks hadis yang seperti ini gitu loh. Nah, ada teks hadis yang lainnya yang Islamnya itu menganjurkan seseorang untuk menyayanginya, jangankan manusia, kepada hewan sekalipun. Iya. Gitu kan? Kepada hewan sekalipun Islam menyuruh kita untuk menghormatinya dan menyayanginya. Bagaimana Rasulullah pernah bercerita seorang laki-laki yang diberi kabar masuk surga karena menyayangi anjing. Ya kan, dia minum di sumur, terus kemudian naik, ternyata di sana ada seekor anjing yang sedang kehausan. Lalu dia turun lagi, gitu kan, mencopot sepatunya. Sepatu mereka memang terbuat dari kulit ya, karena itu bisa menampung air ya, bukan sepatu kayak milik kita ini. Kalau masuk air diangkat ya sudah, airnya akan tumpah semuanya. Nah, sepatu mereka yang terbuat dari kulit itu, sehingga dipenuhi dengan air, kemudian dibawa naik ke atas, terus kemudian diberikan minum kepada si anjing itu. Terus Rasulullah mengatakan orang yang melakukan itu masuk surga gitu.
Nah ini kan ada teks yang seperti ini, kemudian ada teks yang seperti ini. Nah, orang yang memiliki pemahaman yang utuh, pemahaman yang luas, ya dia akan bisa kapan dilakukan yang pertama, kapan dilakukan yang kedua, sehingga tidak pokoknya yang penting ketemu orang yang non Muslim di disempitkan jalannya sehingga dia tidak punya jalan yang nggak akan seperti itu gitu loh. Jadi parsial jadi ya kalau memiliki pemahaman seperti itu. Nah, orang yang memiliki pemahaman bahasa Arab yang baik akan utuh gitu loh pemahamannya, sehingga pengambilan kesimpulannya juga akan utuh gitu loh. Sempurna. Kalau misalnya ya yang dimaksud oleh Mbak yang intelijen tersebut Muhammad itu yang mengatakan bahwa sebenarnya mereka nggak sampai bahasa Arab bahasa teroris gitu ya, tapi hati-hati kan itu, hati-hati dengan penyebaran bahasa Arab yang itu biasanya disusupi dengan ide-ide teroris itu. Saya sendiri ya, memiliki pengalaman yang mengajar bahasa Arab itu cukup lama ya. Sejak saya masih kuliah ya. Jadi sekitar 30-an tahun lah ya saya mengajar bahasa Arab ya. Jadi umur saya lebih lama mengajar bahasa Arab daripada yang lainnya. Nah, kalau saya mengajar lihat dari kurikulum yang ada, ya baik kurikulum lokal yang ada di Indonesia ini maupun kurikulum internasional maupun kurikulum nasional di negara-negara Arab. Ya, kurikulum di Saudi Arabia, kurikulum di Syria, kurikulum di bahkan Jamiah Islamiyah di Sudan Madinah, sendiri. Di Sudan sendiri, ya, kemudian Jamiah Ummul Qura, ya, Jamiah Ummul Qura itu punya buku sendiri untuk pembelajaran bahasa Arab. Enggak ada semuanya yang mengarah ke arah itu, atau disusupi itu, atau diselipkan sesuatu untuk itu, tidak ada. Jadi dari sisi kurikulumnya enggak ada yang mengarah ke arah situ. Jadi itu masalah personal gitu ya. Kalaupun toh ada itu masalah personal. Nah, yang diperbaiki jangan dipahami gebiah uyah bahwa semua pembelajaran bahasa Arab akan ada yang seperti itu. Itu hanya mungkin ya kalau ditemukan ya. Kalaupun toh ditemukan mungkin itu hanya ya dia sendiri misalnya di si A atau si B itu ya. Kemudian kalau ditemukan ya dibina saja. Ya dibina saja, kemudian diberikan pemahaman yang baik tentang masalah ini. Jadi tidak ditarik garis lurus bahwa ada garis lurus korelasi yang sangat erat gitu ya antara bahasa Arab dengan teroris. Itu enggak betul. Itu bisa marah itu semua orang Indonesia ya. Karena apa? Pendidikan pesantren itu ada dua fokusnya, apa? Al-Quran dan bahasa Arab. Jadi standar pendidikan di pesantren mana saja ya. Ya pesantren milik orang NU maupun pesantrennya Muhammadiyah ya, itu ada dua ini. Ya, jadi bahasa Arabnya dan Al-Qur'annya. Pemahaman Al-Qur'an termasuk untuk memahami Al-Qur'an. Bahasa Arab untuk memahami Al-Qur'an itu ya. Jadi dua hal ini adalah tolak ukur keberhasilan sebuah pesantren. Nah, kalau bahasa Arabnya sudah disudutkan kayak seperti itu, nah gimana lagi? Nah, itu padahal pesantren kita itu hidupnya ya dari dua ini, ya, pemahaman bahasa Arab yang baik dan pemahaman Al-Qur'annya. Karena beliau melihat beberapa dari sekolah itu ada yang seperti tidak ketika upacara bendera seperti itu tidak melakukan hal tersebut, kemudian bahkan tidak memasang foto presiden dan wakil presiden. Nah, sehingga beliau itu menganggap ternyata hal seperti ini beliau itu menganggapnya bahwasanya hal tersebut bisa untuk dilakukan penyebaran bahasa melalui ide-ide radikal seperti itu yang dilakukan di pendidikan Indonesia. Nah, termasuk nggak hafal nama menteri ya. Betul. Nggak hafal nama partai politik juga. Itu bisa jadi kesimpulan yang sangat dangkal ya untuk sebuah lembaga yang bisa dikatakan ya seharusnya kesimpulannya menyeluruh gitu ya. Kesimpulannya mendalam ya, tidak hanya
kesimpulan yang sifatnya sathiyah dalam bahasa Arab gitu ya, kesimpulan yang mengambang gitu ya. Mungkin ya seseorang tidak hafal partai ya karena partainya kan berubah-berubah tiap 5 tahun ganti gitu kan. Nah, mana yang ganti mana yang baru itu mungkin susah untuk iya, kita aja nggak hafal gitu. betul Ya kan Partai Demokrat aja ada versinya siapa dan siapa gitu kan. Ya, PKB juga dulu pernah ya ada versinya ini dan Macam-macam. itu ya macam-macam ya. Terus kemudian PKS sendiri yang selama ini dikatakan cukup solid juga terbagi juga gitu kan, ada Garbi di sana yang muncul itu. Jadi banyak hal lah ya, faktor-faktor yang mempengaruhi kenapa seperti itu. Kalau seseorang tidak punya gambar misalnya seperti itu karena memang rumahnya tertutup dan tidak bisa dilihat dari luar gitu ya. Kadang berpikir itu apa masang seperti itu. Jadi tidak ada kesengajaan, tidak ada sesuatu yang masuk ke dalam etikot ya, atau keyakinan seseorang bahwa kalau masang itu akan begini dan begitu ya. Banyak hal ya untuk mengukur hal-hal yang seperti ini. Jadi tidak dapat lalu kemudian begitu saja diambil sebuah kesimpulan bahwa kalau seperti ini berarti seperti ini. Sama ya seperti celana cingkrang maupun itu ya. Bahkan kalau kita lihat kalau kita lihat itu para musisi-musisi itu bukan hanya cingkrang, kadang dijeboli gitu ya. Diguntingi itunya Mas. Celananya itu sengaja seperti itu. Bahkan dulu kakek-kakek kita ya, pada masa saya masih kecil saya ingat sekali itu ya. Kalau mereka pergi ke sawah atau ke Tegal ya, ke Tegalan untuk mencangkul, nanam jagung dan lain-lainnya itu, mereka punya celana khusus untuk itu gitu. Celana bukan celana panjang, jadi celana yang khusus untuk 3/4. Celana itu di tengah-tengah lutut. Dan itu yang selalu mereka pakai ketika mereka mau ke sawah itu. Karena kalau ke sawah dengan celana panjang nanti akan basah semuanya dan nggak nyaman kan ketika bekerja. Nah, mereka memiliki celana yang setengah lah 3/4 itu ya untuk memudahkan mereka dalam bekerja. Dan itu nggak ada keyakinan yang aneh-aneh pada diri mereka ya. Jadi kalau berangkat ke gunung-gunung itu ya untuk mencari kayu bakar dan macam-macam, mereka menggunakan itu ya, dengan baju yang mungkin lengannya seperti 3/4 juga ya. Karena kalau terlalu tinggi itu akan kena duri di gunung-gunung dan akan menyakitkan tubuh mereka. Maka mereka pakai baju-baju yang model seperti itu dan nggak ada hubungannya dengan pemikiran yang aneh-aneh ya, seperti itu. Jadi terlalu dini ya, kemudian menyimpulkan sesuatu berdasarkan apa yang dilakukan oleh seseorang itu tadi. Nah, justru bisa kita mengatakan mungkin yang mengambil kesimpulan itu jadi ekstrim juga itu. Kesimpulannya itu ekstrim banget. Jadi justru tambah radikal juga menjerumuskan dia sendiri kepada sikap radikal itu. Iya, betul. Gitu loh. Jadi ini nggak perlu lah saya dilanjutkan isu yang kayak model seperti itu ya, kecuali kalau memang dia tujuannya membuat gaduh, yaitu lain lagi. Ya supaya dia menjadi terkenal atau apa, ini kan ada tendensi mungkin seperti itu. Ada tendensi apa gitu ya, kan ada sebuah makalah ya, semacam ungkapan gitu ya, kata-kata mutiara, buliz zamzama tu'raf. Buliz zamzama tu'raf. Kencingi air zam-zam itu kamu akan dikenal oleh orang banyak. Dulu sumur zam-zam kan tidak seperti sekarang yang tertutup gitu kan, tapi memang ada kolamnya gitu kan. Jadi orang mau minum ya langsung ngambil di situ di kolam tersebut. Nah, dulu pada waktu itu ya, kalau ingin terkenal nggak usah macam-macam deh, kencing aja di sumur zam-zam itu akan terkenal sedunia itu, bukan hanya se-Indonesia itu akan terkenal, dicatat namanya ya bahwa dia melakukan itu di situ. Nggak usah aneh-aneh itu kalau memang dia inginnya dikenal itu. Makanya mari kita ajari siapa saja ya, untuk mengambil kesimpulan itu dari berbagai macam sisi gitu kan. Ya, mahasiswa aja kalau mau nulis skripsi mengambil kesimpulan
Kan Iya, ada prosedurnya itu. betul. Ya, Ada. ada prosedur penelitian yang cukup panjang gitu ya, nggak cukup satu dua satu dua premis saja ya, atau teori saja, tapi dia harus mengumpulkan banyak teori dan kemudian teori itu diterapkan kepada sesuatu yang diteliti itu, didiskusikan ya dengan metode analisa data tertentu ya, sehingga dia menghasilkan kesimpulan yang baik. Itu mahasiswa kita loh, kita ajari seperti itu ya, ketika di kampus. Masa nanti ketika menjadi sesuatu ya, memiliki kedudukan, dia akan seenaknya saja mengambil kesimpulannya, ya mboten lah. Ya Tanpa tidak. melakukan observasi atau analisa dan sebagainya. Itu Ya. semuanya pertimbangan-pertimbangan tadi itu. Nah, itulah orang yang memiliki pemahaman bahasa Arab atau keterampilan berbahasa Arab yang semakin tinggi, maka dia akan memiliki berbagai macam pertimbangan itu ya sebelum mengambil keputusan, sebelum mengambil Kesimpulannya. kesimpulan, sehingga dia nggak radikal dan jauh dari sikap radikal itu ya. Ini fakta sejarah ya. Fakta sejarah bahwa orang-orang yang memiliki pemahaman yang aneh-aneh ya dalam Islam ya, yang bisa dikatakan sekte-sekte yang macam-macam ini ya, itu bukan orang-orang yang memiliki pemahaman bahasa Arab dengan baik. Buktinya tidak ada satupun mereka itu yang berasal dari Arab itu sendiri. Itu dari orang-orang yang jauh dari Arab tadi yang belajar bahasa Arab. Ya, contohnya aja seperti Wasil bin Atha misalnya, muridnya Hasan Basri itu, yang kemudian terkenal menjadi Mu'tazilah itu ya. Iya. Nah, itu bukan orang Arab asli. Karena ada mungkin pemikiran yang menyimpang itu tadi sehingga Dia bukan orang Arab. Jadi dia tidak memiliki pemahaman bahasa Arab yang benar. Jaham bin Sofyan misalnya. Dan yang lain-lain ya itu bukan orang Arab yang memang memiliki pemahaman yang baik. Padahal kalau seseorang itu memiliki pemahaman yang baik terhadap bahasa Arab, maka dia akan memiliki pemahaman yang benar ya terhadap agama ini dan mampu menempatkan ya segala sesuatu pada tempat yang seharusnya, tempat yang sebenarnya, yang semestinya. Nah itu justru ini kita dorong mestinya gitu loh, sehingga seseorang itu memiliki pemahaman yang utuh, yang sempurna gitu, tidak parsial, tidak sepotong-sepotong gitu dalam memahami agama itu ya, satu dipakai, yang lainnya dibuang ya. Tapi udkhulu fisilmi kafa itu bahasa Jawa. Orang Jawa itu ngomong F kan susah. Kabeh ya, orang Madura kebih ya. Nah ini ini yang seharusnya dilakukan oleh para kita ya, orang-orang tua ini kepada para pemuda kita. Jangan justru ditakut-takuti, jangan justru disebarkan isu-isu yang tidak itu ya, yang nggak benar itu ya, sehingga mereka menjadi takut ya dalam belajar bahasa Arab yang memang katanya tadi ya lebih sulit daripada bahasa yang lainnya. Padahal ya podo ae sebenarnya, semuanya itu sulit. Semuanya itu harus ada kemauan yang kuat ya dari kita untuk mempelajari bahasa-bahasa yang ada. Untuk ini Zat, artinya begini, ketika orang awam yang mendengar atau melihat isu tersebut, ini kan otomatis dia pun juga belum mengenal bahasa Arab itu sendiri. Berarti sudah ada isu terlebih dahulu seperti itu, sudah ada mindset atau pemikiran, waduh ternyata kok bahasa Arab seperti itu. Nah itulah yang menjadikan mungkin stigma negatif ya terhadap bahasa Arab. Ya bisa jadi memang tujuannya begitu ya, supaya jadi kan jauh ya ada semacam penghalang ya antara dia dengan keinginan seseorang untuk belajar bahasa Arab atau bahasa yang lainnya. Nah kalau kemudian nih misalnya ya Jepang itu kan jajah Indonesia sekian tahun gitu dan sengsara, Romusa dan yang lain-lainnya itu ya. Kalau misalnya sekarang ya dikatakan belajar bahasa Jepang itu belajar bahasanya penjajah, kira-kira apa ya orang akan menerima itu? Ya kan enggak. Iya, pasti kan. Bukan gitu loh. Jadi perkataan seperti ini nggak boleh. Sama Belanda juga gitu kan. Ya Belanda menjajah Indonesia malah lebih lama lagi daripada Jepang gitu kan. Nah sekarang kita banyak pemuda-pemuda kita ya termasuk dosen-dosen juga ya, yang belajar ke
Belanda. Apakah kemudian loh, kenapa kamu belajar kepada penjajah? Ya kan enggak seperti itulah ya, gitu. Enggak seperti itu dalam bermuamalah dengan sesama manusia gitu. Nah, pemahaman seperti ini kalau orang yang memiliki pemahaman utuh dalam agama itu tidak akan memiliki pikiran yang radikal. Ya ini Belanda itu dijajah, enggak gitu ya. Bahkan kalau sebenarnya kita lihat fakta sejarah juga, belum pernah Arab itu menjajah Indonesia loh. Dari sisi apapun nggak ada. Nggak ada kan? Nggak ada. Di sisi Jawa Timur ada Arab Ampel, ada Arab Bangil, ya kan? Mereka ya kawan-kawan kita gitu. Nggak pernah ada macam-macam ya di kalangan mereka. Nggak pernah ada sejarah nulis Arab Ampel pemberontak gitu kan? Nggak ada. Dalam pemerintahan di Indonesia, baik ketika ada dalam penjajah maupun setelah merdeka, nggak ada gerakan-gerakan yang macam-macam ya dari para orang Arab itu gitu. Jadi mengapa ada pikiran-pikiran seolah-olah Arab itu adalah sumber segala kerusakan, sumber segala macam-macam gitu ya. Bahkan Saudi Arabia sendiri kita lihat sangat toleran itu dengan berbagai macam mazhab yang ada. Mereka terbuka ya. Ya terbuka, mereka berusaha ngomong gitu loh, berusaha untuk merangkul semuanya. Coba aja kita lihat sholat tarawih di Masjidil Haram berapa rakaat? 20 kan? Padahal di masjid-masjid lain ya selain Masjidil Haram dan Masjid Nabawi itu sholatnya 8. Gitu loh. Tapi di sini karena banyak orang yang tidak hanya dari Arab saja, tapi banyak yang dari yang lain. Dari berbagai negara. Makanya mereka melaksanakan sholat 20 gitu kan. Bagi yang ingin sholat 8 ya silakan mundur ketika sudah selesai 8. Di sore hari mereka melaksanakan sholat tarawih. Di malam hari mereka melaksanakan qiyamul lail. Jadi ada, kalau ingin yang ikut yang sore silahkan monggo. Kalau ingin yang malam ya silahkan monggo ikut yang malam. Ingin dua-duanya ya silahkan. Berarti menyelenggarakan semuanya, dua-duanya. Malam hari ada, sore hari juga ada. Karena berbagai macam itu orang itu punya pertimbangan yang macam-macam gitu loh. Ada yang pengen milihnya malam hari tok. Jadi sorenya setelah sholat isya dia tidur dulu. Tapi nanti tengah malam bangun untuk ikut sholat qiyamul lail di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi. Ya monggo silahkan gitu. Dan itu tidak ada satupun yang mencoba untuk memberikan pemikiran loh kok kayak gini tidak ada ya saat di sana ya. Tidak ada. Bahkan syekhnya yang di sana juga mendukung pemikiran-pemikiran yang seperti itu gitu. Jadi enggak aneh sebenarnya ya yang di sini kemudian dikatakan sana itu sumbernya segala macam teroris dan itu bukan itu sikap seseorang gitu dari agama manapun ya. Jadi tidak ada hubungannya dengan agama tertentu atau kelompok tertentu, tapi itu memang ada pada siapapun yang tidak memiliki pemahaman yang baik dalam beragamanya. Itu ada di agama yang lain juga ada yang seperti itu gitu, walaupun mungkin tidak dinamai teroris ya oleh dunia internasional, tapi secara pemikiran ya radikal sama. Jadi radikal, dan ini bukan miliknya Islam, bukan miliknya agama tertentu, tapi milik siapa saja yang tidak memiliki pemahaman yang utuh kepada ajaran agamanya itu sendiri gitu. Tapi kalau kita melihat di Indonesia ini seolah-olah entah itu kejadian yang dulu-dulu ya, saat yang misalkan bom Maria dan sebagainya, itu selalu yang kalau kita melihat dituduhkan itu adalah orang Islam seperti itu. Nah itu tuduhan yang tidak sepantasnya. Tuduhan sesuatu yang seharusnya diputuskan di pengadilan kan begitu ya. Tidak dibiarkan isu itu menggelinding di kalangan masyarakat umum ya, sehingga orang menjadi bertengkar. Ya pecah dengan argumen masing-masing di antara. Nah jadi sikap ngemong dari para petinggi, daripada penguasa, daripada ini kepada masyarakat secara ramai, itulah yang insya Allah akan mengurangi hal-hal yang tidak benar seperti itu, sikap-sikap radikal, sikap-sikap teroris tadi itu akan hilang insya Allah. Oke, baik. Berkaitan ini juga Ustaz, Oke, waktunya sudah
30 menit ternyata ya Ustadz ya, tidak terasa perbincangan kita ya pada hari ini. Padahal masih sudah banyak yang ingin dibincangkan lagi ya. Iya, insya Allah kita ini ya akan lanjut di episode yang berikutnya ya Insya Ustadz. Terima kasih banyak Ustadz Imam Fauzi, Dr. Imam Fauzi atas waktu dan kesempatannya. Dari sini bisa kita simpulkan bersama ya Sobat ICID bahwasanya bahasa Arab ini adalah kalau kita bisa katakan seperti pisau ya, pisau di mana dua sisi yang memiliki dua sisi. Kalau kita melihat dari sisi positif, maka ini kita jadikan bahasa Arab ini sebagai bahasa komunikasi internasional yang kita gunakan untuk kepentingan-kepentingan yang mana formal, informal dan sebagainya. Kalau kita lakukan artinya bahasa Arab, kita melihat dari sisi negatifnya, maka bahasa Arab itu bisa dijadikan seperti hal yang untuk merusak atau artinya kalau kita melihat sebagai pisau di mana itu untuk menghunus orang-orang yang ada di sekeliling kita. Artinya kita harus bersikap bijak sebelum memutuskan atau mengucapkan sesuatu, maka kita pun tidak bisa menyimpulkan secara utuh. Jangan menyimpulkan secara parsial, tapi harus kita lihat secara menyeluruh ya, secara utuh, sehingga yang akan ditangkap oleh masyarakat pun ya ini tidak hanya sebagian, tapi bahasa Arab ini memang benar-benar menjadi sebuah bahasa yang rahmatan lil alamin untuk umat Islam dan umat yang lainnya ya, begitu ya Ustadz ya. Karena kalau kita melihat non muslim pun juga mempelajari bahasa Arab seperti itu. Baiklah, insya Allah kita akan lanjutkan di episode berikutnya ya, dengan pembahasan dan tema-tema yang insya Allah akan tambah lebih menggelitik lagi ya kawan-kawan dan Sobat ICID. Saya Hizanatul Hikmah mohon undur diri di hadapan sahabat ICID. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam tutur kata. Baik, saya akhiri. Nasrul minallah wa fanhul gharib. Albiru manitako. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih.